Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabarnya? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum mulai pembelajaran, berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, ibu mau tanya, tadi pagi sarapan apa? Sarapan apa, Aiko? Nasi uduk. Aiko suka makanan Indonesia? Suka. Kalau Agnes, sarapan apa? Kimbap. Kimbap. Kalau yang lain? Ayam. Bubur ayam. Oke, baik. Nah, ibu izin presensi terlebih dahulu ya. Eli. Oke. Emily. Ansel. Ada Rose, Agnes, Agatha, Aiko, dan Yeni. Jadi pada hari ini kita akan belajar tentang teks prosedur makanan khas Indonesia. Kita akan belajar tentang teks prosedur, betul. Ada yang tahu apa itu teks prosedur? Belum? Teks prosedur merupakan teks yang berisikan langkah-langkah melakukan sesuatu dari awal hingga akhir secara berurutan, ya, secara berurutan. Ketika kita ingin membuat makanan kesukaan, seperti tadi ada Aiko suka nasi uduk, ya, ada Agnes suka kimbap. Kita memerlukan teks prosedur untuk membuat makanan. Ada yang tahu ini makanan apa? Dari mana? Betul, Aiko? Populer di Jepang. Kemudian tadi ada pizza. Nah, pizza. Di sini ada yang makan pizza, ada yang dari Itali. Ada atau tidak? Tidak ada yang dari Itali. Oke. Kalau kalian makanan kesukaannya apa dari negara masing-masing? Kimchi. Oke, Denny suka kimchi, ya. Di Indonesia juga ada makanan yang populer di berbagai kalangan masyarakat Indonesia. Salah satunya yaitu tempe mendoan. Di sini ada yang pernah makan tempe mendoan? Belum. Oke. Ibu membawakan teman-teman MIPA tempe mendoan. Ya, silahkan dicoba. Ini tempe mendoan, teman-teman. Siapa yang mau coba?
teman-teman Bima? Enak? Inilah tempe mendoan, salah satu makanan Indonesia yang populer di kalangan masyarakat. Akan mengenal apa itu tempe mendoan. Tempe mendoan merupakan makanan dari Banyumas, Indonesia. Kemudian tempe mendoan ini berasal dari kata mendo, artinya yaitu setengah matang. Jadi di Indonesia banyak sekali olahan tempe. Nah, ada juga bakwan tempe, ada juga keripik tempe. Ada yang pernah coba? Belum? Nah, bedanya kalau bakwan tempe itu lebih padat, luarnya lebih kering dibandingkan tempe. Kalau keripik tempe, dia lebih kering lagi daripada bakwan tempe. Di Indonesia, tempe mendoan menjadi simbol kebersamaan karena memiliki tekstur yang lembut, di mana hal itu menjadi ciri khas dari tempe mendoan. Secara filosofis, tempe mendoan itu mencerminkan sikap masyarakat Banyumas yang fleksibel, ramah, dan mudah bergaul dengan orang lain. Sehingga populer makanan ini membuat tempe mendoan mudah ditemukan di berbagai kota. Dalam teks prosedur ingin membuat suatu makanan, kita harus memperhatikan struktur teks prosedur. Yang pertama ada tujuannya, di mana tujuannya berisi nama makanannya. Hari ini kita makan apa? Tempe mendoan. Kita jelaskan hari ini akan membuat tempe mendoan. Lalu beritahu tempe mendoan berasal dari Banyumas, Indonesia. Begitupun ketika teman-teman ingin membuat teks prosedur atau olahan makanan dari negaranya masing-masing. Selanjutnya ada bahan-bahan dalam membuat tempe mendoan. Yang pertama itu ada tempe. Ada yang pernah lihat tempe? Ya, itu pernah lihat? Ya. Ada yang pernah lihat lainnya? Ya, ini namanya tempe buat dari kedelai. Kemudian ada tepung terigu, betul, tepung terigu. Selanjutnya ada tepung beras. Ada betul, daun bawang. Daun bawang ini akan memberikan harum di dalam masakan, yaitu tempe mendoan. Ketumbar. Selanjutnya bahannya yaitu bawang putih. Ada juga garam yang akan memberikan rasa dalam masakan yang kita buat. Selanjutnya ada minyak goreng dan air.
Nah, struktur yang terakhir yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah merupakan proses urutan dari tahap awal hingga tahap akhir membuat sebuah masakan. Sekarang, Ibu mempunyai teks. Di dalam teks tersebut, lihat, silakan kalian membacanya. Ibu akan bacakan ya. Sama-sama, sama-sama, sama-sama. Bagaimana? Baik, apakah sudah? Sudah? Oke. Setelah membaca teks tersebut, adakah kata kosakata yang kalian belum pahami atau masih ingin diperdalam? Adakah? Ada? Kosakata apa? Iris itu apa? Oke, ada lagi? Celukan. Oke. Sekarang kita akan membahas kosakata yang masih sulit dipahami. Tadi Agnes menanyakan iris itu apa? Iris merupakan kegiatan memotong tipis-tipis suatu bahan. Seperti itu ya, ada kali. Kemudian ada juga yang bertanya celukan ya. Celukan merupakan memasukkan suatu bahan ke dalam cairan. Tapi di bacaannya, di dalam teksnya ada kalimat celupkan tempe ke dalam adonan. Jadi teman-teman akan mencelupkan, memasukkan ke dalam cairan atau adonan gitu. Itulah pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang masih ada yang kesulitan? Paham? Oke. Nah, Ibu memiliki tugas untuk teman-teman IPA. Gimana teman-teman sekarang akan menuliskan teks prosedur makanan dari asal negaranya masing-masing. Burger. Kalau Agnes ini bapak kesukaannya ya.
onigiri sashimi apa? Sangat-sangat menarik ya. Kalau onigiri kimchi dari Korea. Apakah sudah? Bagaimana teman-teman kita? Sudah. Siapa yang ingin membacakan, mempresentasikan hasil menulis teks prosedur makanan asal negaranya? Siapa? Oke, boleh. Agatha, silakan. Halo teman-teman. Halo. Hari ini saya akan mempresentasikan makanan dari negara saya, yaitu negara asal saya berasal dari Australia. Nama makanannya adalah lamington. Kemudian bahan-bahannya yang pertama ada 3 butir telur, 150 gram gula, 150 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, 50 ml susu, 50 gram mega lele, 250 gram gula halus, 40 gram coklat bubuk, 60 ml susu panas, 30 gram mega lele, dan 200 gram kelapa parut kering. Langkah-langkahnya yang pertama, masukkan tepung, baking powder, susu, mentega, kemudian diaduk rata. Kemudian panggang dengan suhu 180 derajat selama 25 menit. Yang kedua, campurkan gula halus dan coklat bubuk, tuang susu panas dan mentega lele, kemudian diaduk sampai licin. Kemudian yang ketiga, celup bolu ke saus coklat yang sudah dibuat, tiriskan dan diberikan di ruangan terbuka. Tepuk tangan. Agatha, suatu hari ibu memiliki hadiah kecil untuk anak-anak yang aktif. Terima kasih kembali Agatha. Selanjutnya, baik, silakan. Agnes dari Korea. Silakan Agnes. Baik, saya akan membacakan untuk nama makanannya itu kimbap, berasal dari Korea. Untuk tujuannya itu memperkenalkan makanan khas Korea yang memiliki cita rasa lezat dan bergizi. Selain itu, kimbap juga memperkaya budaya kuliner di Korea. Untuk bahan-bahannya ada 3 lembar rumput laut, 300 gram nasi putih, 1 sendok makan minyak wijen, dan garam. Cara membuatnya, siapkan nasi. Campurkan nasi hangat dengan minyak wijen dan garam, aduk rata, lalu biarkan seadanya. Yang kedua, siapkan isiannya. Iris semua bahan yang agak mudah digulung, tumis wortel sebentar hingga layu. Kemudian susun kimbap, letakkan selembar nori di atas tikar bambu, ratakan nasi di atas nori, sisakan sekitar
cm bagian atas tanpa nasi, dan susun semua isian secara memanjang di bagian bawah nasi. Dan gulung perlahan sambil ditekan agar padat. Basahi sedikit ujung nori yang kosong agar gulungnya menempel. Dan yang terakhir, dipotong, olesi permukaan gulung dengan sedikit minyak wijen dan kimbap siap disajikan. Tangannya untuk apel. Sama-sama. Satu lagi, ada yang ingin maju membacakan? Ya, oke, silahkan. Ini yang dari saya juga. Ini membuat teks prosedur apa? Kimchi. Nama makanannya kimchi. Kimchi merupakan makanan populer di Korea Selatan. Di keluargaku, kimchi itu selalu diolah karena biasanya di setiap makanan masih ada kimchi. Bahan-bahannya sawi putih, garam, bawang putih, gula, bubuk cabai Korea, daun bawang, dan air. Langkah-langkahnya, potong sawi putih menjadi beberapa bagian, taburi garam. Biarkan 1-2 jam hingga layu. Bilas 2-3 kali untuk mengurangi asin. Campurkan semua bumbu dengan air, aduk rata, taburi daun bawang. Lumuri seluruh bagian sawi putih dengan bumbu yang sudah jadi. Masukkan kimchi ke dalam kulkas yang tertutup. Biarkan di suhu ruang 1 hari. Simpan di dalam kulkas 2-3 hari hingga rasanya asam sudah Bukan ini orang dari Indonesia. Oke, kesimpulannya kita belajar tentang teks prosedur. Kita juga mengenal salah satu makanan populer Indonesia yaitu tempe mendoan. Tadi juga kita belajar tentang strukturnya. Ada apa saja? Dan kemudian sampai sini ada yang ingin bertanya? Cukup. Itulah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu ingin pesan kepada teman-teman kita untuk pelajari kembali materi ini, teks prosedur, dan minggu depan kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Silahkan dicari. Nanti akan dibahas secara bersama-sama. Semangat belajar bahasa Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua.